Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 841, Pil Pembangun Surga. Dilahirkan. Lin Bai mengambil pil Tian Mending, meliriknya, dan bergegas ke sisi Gu Yueqing. Tubuh Gu Yueqing melunak dan dia terjatuh. Dengan tangan dan mata yang cepat, Lin Bai memeluk tubuh Gu Yueqing dan bertanya, "Apa kabar?" Gu Yueqing tersenyum penuh semangat, "Saya telah menyempurnakan ramuan tingkat raja. Pil pembangun surga yang Anda inginkan, saya telah menyempurnakannya itu." Lin Bai, aku tidak bodoh. Gu Yueqing memandang Lin Bai, dengan senyum konyol di wajahnya yang pucat. Rasanya seperti seorang gadis kecil mendapatkan boneka kesayangannya dan memamerkannya di depan Lin Bai. Saya tidak bodoh. Lin Bai kemudian teringat bahwa ketika dia berbicara dengan Gu Yueqing, Lin Bai telah berkata lebih dari sekali, selama kamu tidak bodoh, seharusnya tidak ada masalah besar dalam menyempurnakan pil Tian Mending. Saat itu, dia hanya mengatakannya dengan santai, dan Lin Bai tidak menyangka Gu Yueqing benar-benar mengingatnya di dalam hatinya. Wanita bodoh. Lin Bai tergerak dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan He datang saat ini, mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanan, dan memberikannya kepada Gu Yueqing. Dia telah mengerahkan terlalu banyak usaha dan potensi untuk menyempurnakan ramuan tingkat raja. Jika dia tidak memiliki yang kuat yayasan, dia mungkin tidak akan bisa melakukan ini. Dia meninggal ketika ramuan tingkat raja dilepaskan. Aku memberinya ramuan itu dan tidak ada masalah dalam menyelamatkan nyawanya, tapi mungkin akan memakan waktu setengah bulan untuk menyelesaikannya. Pulih sepenuhnya seperti sebelumnya. Tuan He berkata dengan tenang. Dia berkata, "Jangan khawatir, ini tidak mengancam jiwa." Lin Bai mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Tuan He, tolong jaga Gu Yueqing, aku akan mulai mundur." "Mundur sekarang?" tanya Tuan He dengan heran. Lin Bai berkata, "Jika dantianku pulih, tidak akan sulit untuk keluar dari pengepungan." Setelah Lin Bai berkata langsung, dia berbalik dan berjalan ke sudut ruangan yang sunyi. Gu Yueqing memandang Lin Bai dengan lemah dan berkata, "Bisakah pil Tian Mending membantumu memperbaiki dantianmu?" Ketika Lin Bai duduk bersila, dia melirik ke arah Gu Yueqing dan berkata, "Tentu saja." Setelah itu, Lin Bai membuka mulutnya dan menelan Tian Budan. Segera, kekuatan obat seperti lautan yang tak terbatas menyebar ke seluruh tubuh Lin Bai. Kekuatan murni ini mengalir ke dantian Lin Bai dan dengan cepat memperbaiki dantian yang rusak. Lin Bai hanya merasakan gelombang gatal datang dari perutnya, seolah lukanya sudah sembuh. 1 jam kemudian, pil pembangun surga memang merupakan pil tingkat raja, hanya dalam 1 jam, dantian Lin Bai dikembalikan ke keadaan semula. Dantian, pulih. Langkah selanjutnya adalah memadatkan 5 pusaran air spiritual. Kemudian padatkan ramuan Dewa 5 Elemen. Lin Bai mengambil ramuan 5000 tahun yang telah disiapkan dari samping, satu per satu. Itu dihirup ke dalam tubuh, jatuh ke dalam dantian, dan mulai memadatkan 5 pusaran air spiritual. Dengan pengalaman sebelumnya dalam memadatkan 5 pusaran spiritual, kecepatan Lin Bai dalam memadatkan pusaran spiritual kali ini jelas jauh lebih cepat. Waktu berlalu. Gemuruh. Pintu batu istana bawah tanah diserang dengan gila-gilaan. "Li Bai, apakah kamu hanya bersembunyi di sini dan menjadi pengecut? Keluar dan bertarung." "Sampah, sampah, idiot, bajingan, dungu, pengecut. Li Bai, aku memanggilmu cucu, apakah kamu berani setuju? Idiot." Hahaha. Suara tawa putra suci yang sangat bangga terus menyebar ke istana bawah tanah. Lin Bai sedang memusatkan pusaran spiritualnya dengan menyilangkan kaki. Ketika dia mendengar suara-suara ini, wajahnya tidak bisa menahan gerakan, dan dia hampir gagal. Untungnya, pikiran Lin Bai cukup kuat dan dia pulih dengan cepat. Ayolah, racun gerhana telah merusak separuh gerbang batu. Lin Bai, setelah gerbang batu itu terkorosi, aku akan masuk dan aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membacokmu sampai mati dengan pedang. Potong kepalamu. Hahaha. Putra suci terus tertawa liar. Suara putra suci seperti suara iblis dari neraka, bergema di istana bawah tanah, membuat semua prajurit keluarga He gemetar ketakutan. Terutama beberapa pejuang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah merasa takut sampai kencing. "Yunfei, berapa lama kamu bisa bertahan?" tanya Tuan He. He Yunfei melihat lagi situasi di Simen, dan segera berkata, "Ayah, saya khawatir ini hanya sekitar 1 jam." Tuan He tampak tegas dan berkata, "Lewati perintah, jika Anda bersedia mengikuti para prajurit dari keluarga He, bersiaplah untuk bertarung. Jika Anda tidak ingin mati demi keluarga He, ketika 5 sekte racun masuk, biarkan mereka menyerah." Ya, He Yunfei masuk ke ruangan yang sunyi. Tuan He membantu Gu Yueqing berdiri, bersandar ke dinding tidak jauh dari Lin Bai, dan berkata, "Aku mungkin yang paling kasihan pada kalian berdua dalam hidup ini. Kamu menyelamatkanku, dan aku belum membalas budi penyelamatanmu.
Hidupku belum. Saat ini tapi aku akan menyeret kalian semua sampai mati bersama-sama. Tuan He berkata dengan muram. Gu Yueqing berkata dengan lemah, mengapa Tuan He mengatakan itu? Siapa yang dapat memutuskan apakah hidup atau mati ditentukan? Tuan He menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua masih muda. Dengan bakatmu, di Miracle Ridge, hanya masalah waktu sebelum seseorang muncul di lautan jenius ini. Sayang sekali, kalian berdua adalah orang-orang yang luar biasa, kalian tidak boleh mati di sini. Tuan He tampak menyesal, dan kecintaannya pada bakat membuat dia gelisah. Seperti yang dikatakan Tuan He, Lin Bai dan Gu Yueqing sama-sama memiliki kemampuan untuk menjelajahi dunia. Meskipun Gu Yueqing masih belum mengetahui tingkat semangat bela dirinya, sebagai murid utama Akademi Alkimia dan gurunya adalah dekan Akademi Alkimia, dua identitas ini saja sudah cukup bagi Gu Yueqing untuk menempuh jalur kultivasi. Miracle Ridge berjalan mulus. Dan Lin Bai, dengan pencapaian misteriusnya dalam alkimia dan bakat luar biasa dalam ilmu pedang, ditakdirkan untuk menjadi orang biasa. Sangat disayangkan bahwa di mata Tuan He, dua orang jenius tak tertandingi dari Miracle Ridge ini akan segera mati di istana bawah tanah yang redup dan tidak relevan ini. Gemuruh tiba-tiba pada saat ini, terdengar suara tabrakan yang memekakkan telinga. Bunuh. Di luar ruangan yang sunyi, terdengar teriakan pembunuhan terus-menerus. Pada saat ini, He Yunfei tiba-tiba bergegas ke ruangan yang sunyi dan berteriak kepada Tuan He, ayahku tidak baik. 5 sekte racun telah menuangkan asap kirin ke dalamnya. Saudara-saudara kita tidak dapat menahannya sama sekali. Sekarang ada lebih dari 1000 prajurit keluarga He di istana bawah tanah. Mereka hampir membunuh mereka semua. Tuan He melihat keluar ruangan yang sunyi dengan wajah muram dan berkata, Nona Gu Yueqing, teman kecil Lin Bai, apa yang saya berhutang padamu, aku hanya bisa membayarnya di kehidupanku selanjutnya. Gu Yueqing menatap Tuan He dengan mata datar dan tidak berkata apa-apa. Bang, tiba-tiba pada saat ini, pintu batu dari ruangan yang sunyi itu dibuka dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan senyum garang di wajahnya, Putra Suci membawa Zhang Pengyi dan Bao Suaming ke ruangan yang sunyi, dan kemudian banyak pengikut 5 sekte racun menyerbu masuk. Mereka semua ada di sini, bagus. Berhentilah melawan tanpa rasa takut, kamu pasti akan mati hari ini. Putra Suci melirik Tuan He, He Yunfei, dan Lin Bai, dan berkata sambil mencibir. Terutama ketika Putra Suci melihat Lin Bai, ada sedikit niat membunuh di matanya. Bab 842 Kaisar Pedang kembali. Dewa dan Iblis ketakutan. Sekarang Putra Suci datang bersama Bao Suaming dan Zhang Pengyi. Lin Bai masih mengasingkan diri dan sepertinya tidak memperhatikan mereka. Tepat sekali kalian semua ada di sini, jadi aku tidak perlu mencarimu kemana-mana dan menangkap mereka semua hari ini. Putra Suci tersenyum galak, memandang Lin Bai dan berkata, Lin Bai, aku mengatakan itu ketika aku masuklah, aku akan memotongmu berkeping-keping dan memotongmu berkeping-keping dengan 1000 sayatan. Potong berkeping-keping, remas tulangmu dan buang abunya. Menderita kematian. Putra Suci masih marah pada Lin Bai karena meninjunya. Barusan, menyebabkan dia kehilangan muka di depan bawahannya. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia bergegas ke ruangan yang sunyi adalah membunuh Lin Bai. Zhang Pengyi, Bao Suaming, aku serahkan keluarga He padamu. Lin Bai, serahkan padaku untuk menanganinya. Putra Suci meledak dengan api mematikan di sekujur tubuhnya. Dia melangkah keluar dan terbang menuju Lin Bai segera. Bergegas pergi. Kematian. Dari tangan Putra Suci, sebuah telapak tangan yang ganas menghantam. Kekuatan itu sepertinya mengguncang dunia dan tak terhentikan. Tidak, teman kecil Lin Bai. Tuan He bereaksi lebih dulu dan bergegas menuju Lin Bai, mencoba menyelamatkan Lin Bai. Namun saat He bergerak, Zhang Pengyi melangkah maju dan menghentikan He. Zhang Pengyi berkata dengan dingin, hantu tua dia, lawanmu adalah aku. Ketika Tuan He melihat bahwa dia dihentikan, dia berkata dengan dingin, Zhang Pengyi, minggir. Hahaha, kamu bisa membunuhku, tentu saja. Anda bisa melewatinya. Tapi saya pikir Anda, dengan tangan dan kaki tua Anda, tidak memiliki kemampuan. Kalau begitu, maka Anda harus mati. Zhang Pengyi segera memulai pertarungan sengit dengan Tuan He. Di sisi lain, He Yunfei juga bertarung dengan Bao Suaming dan mereka tidak dapat dipisahkan. Tanpa Tuan He dan He Yunfei yang menghentikannya, akan mudah bagi Putra Suci untuk membunuh Lin Bai. Hahaha, kamu pasti akan mati di tanganku hari ini. Putra Suci tertawa dengan ganas. Sebuah telapak tangan diarahkan ke kepala Lin Bai dan dipukul dengan keras. Sebuah kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi, membuat kulit kepala manusia mati rasa. Sekarang, ketika telapak tangan Putra Suci hendak mengenai kepala Lin Bai, bayangan putih tiba-tiba muncul dan menghalangi wajah Lin Bai. Puff!
Telapak tangan ini mengenai tubuhnya, dan darah berceceran di mana-mana saat itu juga. Dia terbang keluar. Bajingan itu, apakah kamu ingin mati? Putra Suci meraung marah ketika dia melihat telapak tangannya diblokir. Bayangan putih jatuh, dan itu adalah Gu Yueqing. Untuk menyelamatkan Lin Bai, Gu Yueqing melawan telapak tangan Putra Suci. Dia awalnya terluka parah, tetapi sekarang dia lebih buruk lagi. Dia jatuh ke tanah sekarat, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Tuan He dan He Yunfei selalu memperhatikan pergerakan Lin Bai dan Gu Yueqing. Ketika saya melihat Gu Yueqing hampir dibunuh oleh Putra Suci untuk menyelamatkan Lin Bai, hati saya sangat tersentuh. Tidak banyak wanita yang menghargai cinta dan kebenaran saat ini. Tuan He menghela nafas dengan tulus. Putra Suci menatap tajam ke arah Gu Yueqing yang terbaring di tanah, dan mencibir, haha, kamu terlihat baik, tapi sayang sekali aku tidak tertarik pada wanita. Karena kamu ingin mati untuknya. Maka aku akan membantumu. Lin Bai, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan wanita yang kamu cintai mati di depanmu. Hahaha. Putra Suci tertawa galak pada Lin Bai. Gu Yueqing mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Lin Bai, yang menyebabkan Putra Suci salah paham dan mengira bahwa Gu Yueqing dan Lin Bai adalah sepasang kekasih. Menderita kematian. Putra Suci tertawa dengan ganas dan memukul Gu Yueqing dengan telapak tangannya. Gu Yueqing terbaring di tanah dengan sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Ketika telapak tangan Putra Suci jatuh, mata Gu Yueqing menunjukkan kegelapan dan kematian, dan dia jatuh ke tanah tanpa daya, membiarkan bayangan kematian di hatinya mengikis seluruh tubuhnya. Dia tidak punya kekuatan untuk menolak sekarang. Tiba-tiba pada saat ini, saat telapak tangan Putra Suci hendak jatuh ke Gu Yueqing, duduk bersila di samping, Lin Bai tampak seperti ketakutan, tiba-tiba dia membuka matanya, dan cahaya keemasan keluar dari pupilnya. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Lin Bai tanpa terkendali. Gemuruh. Kekuatan pedang langsung berdampak pada seluruh istana bawah tanah seperti naga yang keluar dari laut. Di bawah kekuatan pedang ini, ribuan prajurit panik dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Saudara Lin Bai, seru He Yunfei ketika dia melihat Lin Bai membuka matanya. He Yunfei sangat terkejut dengan ledakan kekuatan dari Lin Bai. Tuan He juga berseru kaget, dia sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia telah memulihkan kultivasinya. Putra Suci dari 5 sekte racun berbalik dan melihat Lin Bai, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, memelototinya, ini kekuatan macam apa? Momen berikutnya. Begitu Lin Bai bergerak, dia muncul di depan Gu Yueqing dan meninju dengan keras. Pukulan sekuat naga dewa, disertai auman naga, bentrok dengan Putra Suci dari 5 sekte racun. Bang! Pukulan ini menghancurkan langit dan bumi, langsung membuat Putra Suci terbang, dan membuat lubang besar di dinding ruangan yang sunyi. Zuo Gangyan, yang dikatakan tidak bisa dihancurkan bahkan di alam dan bumi, sebenarnya ditinju oleh Lin Bai dengan lubang besar. Tapi kali ini ketika Putra Suci diledakkan lagi, Lin Bai bahkan tidak menggoyangkan tubuhnya. Pada saat ini, di dantian Lin Bai, ramuan ilahi yang memancarkan cahaya warna-warni perlahan-lahan menetap. Dari tubuh Lin Bai, kekuatan alam ramuan manusia tingkat pertama terpancar. Putra Suci bangkit dari tanah dan memandang Lin Bai dengan ngeri, dia sekarang seperti dewa perang, memiliki kekuatan untuk membantai surga dan tidak terkalahkan. Putra Suci berseru berulang kali, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Wajah Lin Bai penuh amarah, dia memelototi Putra Suci dan berkata dengan nada menghina, semut. Tunggu saja untuk mati di tempatmu berada. Segera, Lin Bai berbalik dan melihat Gu Yueqing yang lemah. Gu Yueqing membuka matanya saat ini dan melihat Lin Bai berdiri di depannya. Senyuman lemah muncul di wajah pucatnya, Saudara Lin. Berhenti bicara, selama saya di sini hari ini, kamu tidak akan sesuatu terjadi. Lin Bai membungkuk dan mengangkat tubuh halus Gu Yueqing. Pedang terbang. Lin Bai berpikir dalam benaknya, dan pedang terbang mata naga terbang keluar dari dantiannya. Satu pedang menghasilkan 100. Saat pedang terbang itu muncul, pedang itu berubah menjadi 100 bayangan dan membombardir bagian atas istana bawah tanah. 100 pedang terbang itu sekuat bambu yang patah, langsung meledakkan lubang besar di bagian atas istana bawah tanah. Seluruh istana bawah tanah bergetar hebat dan mulai runtuh dengan cepat. Lin Bai menginjak pedang terbang, memeluk Gu Yueqing, dan bergegas langsung dari istana bawah tanah ke langit. Pedang terbang itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar dari kota Danwang. Pedang terbang dapat menempuh jarak ratusan ribu mil dalam sekejap. Di kota Raja Alkimia, di atas atap yang sangat tinggi, orang suci dari 5 sekte racun berdiri diam. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang membuat jantungnya berdebar datang dari istana bawah tanah keluarga He.
Matanya bersinar dan dia berseru, ini adalah kekuatannya. Kekuatannya telah kembali. Fiuh. Sementara orang suci itu masih terkejut, dia melihat aliran cahaya keemasan melesat langsung ke langit, lalu menghilang ke cakrawala dalam sekejap. Melihat aliran cahaya keemasan ini, orang suci itu sangat mengenalnya. Pada saat ini, dia akhirnya yakin. Dia kembali. Mantan Raja Muda telah kembali. Lama tidak bertemu, Lin Bai. Lama tidak bertemu, kultivator pedang nomor 1 Lingdong. Orang suci itu memandangi aliran cahaya keemasan yang terbang keluar dari Danwang City dalam sekejap, wajahnya dia berkata dengan sedikit nostalgia. Bab 843, siapapun yang bisa mengambil pedangku, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Lin Bai menginjak pedang terbang, memeluk Gu Yueqing, dan terbang keluar kota Danwang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Lin Bai dan Gu Yueqing sudah berada di pegunungan liar yang jaraknya 100.000 mil. Lin Bai menemukan tebing dan menjatuhkan Gu Yueqing. Menempatkan Gu Yueqing di tanah, pikir Lin Bai, dan pedang terbang mata naga perlahan jatuh. Lin Bai menyerahkan pedang terbang itu kepada Gu Yueqing dan berkata, ambil pedangku, itu akan melindungimu. Jangan berkeliaran di sini, aku akan kembali dalam 1/4 jam. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berbalik sekitar kami akan meninggalkan puncak ini. Tapi saat ini, Gu Yueqing tiba-tiba bertanya, mau kemana? Cahaya bulan yang dingin menyinari puncak dan membekas di tubuh Lin Bai. Tapi cahaya bulan sangat dingin, tapi tidak bisa mengalahkan aura dingin di tubuh Lin Bai bahkan 1/10-nya. Bunuh orang. Lin Bai tersenyum tipis, matanya dipenuhi niat membunuh. Segera, sayap Dewa Angin dan petir menyebar di belakang Lin Bai dan berubah menjadi aliran cahaya lagi, menembak langsung ke kota Dan King. Gu Yueqing telah kehilangan separuh hidupnya untuk membantu Lin Bai membuat alkimia, dan sekarang dia menolak telapak tangan putra suci untuk menyelamatkan Lin Bai. Jika Gu Yueqing terus tinggal di istana bawah tanah, dia pasti akan bernasib buruk. Setelah Lin Bai memulihkan kultivasinya, dia segera membawa Gu Yueqing pergi dan mencarikan tempat yang aman untuknya, sehingga Lin Bai dapat kembali ke istana bawah tanah tanpa rasa khawatir. He Yunfei, Tuan He, Zheng Zi, Zhang Pengyi, dan Bao Xuanming semuanya menyaksikan dalam keheningan yang tercengang saat Lin Bai memadatkan lebih dari 100 hantu pedang terbang. Kekuatan yang kuat langsung menghantam bagian atas istana bawah tanah, yang dikatakan sulit mencapai titik impas di alam dan bumi. Zhuo Gangyan membuat lubang besar dan mengeluarkan Gu Yueqing Fei. Tuan He berkata dengan gembira, mereka akhirnya melarikan diri. Ini bisa dianggap sebagai penglihatan Tuhan. Yun Fei, bersiaplah, ayo bertarung sampai mati. Bahkan jika keluarga Heku musnah hari ini, aku akan bertarung sampai mati. Momentum yang luar biasa. Ketika Tuan He melihat Lin Bai dan Gu Yueqing pergi, dia tidak memiliki penyesalan di dalam hatinya dan berkata kepada He Yunfei. Tuan He baru saja mengatakan lebih dari sekali bahwa dia sangat menyesal kepada Lin Bai dan Gu Yueqing. Kedua orang ini datang ke kota Tianyong dan tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi pada saat ini mereka hampir menyebabkan kematian mereka. Tuan He merasa sangat menyesal. Sekarang Lin Bai telah melarikan diri ke surga bersama Gu Yueqing, langkah selanjutnya adalah dendam antara keluarga He dan 5 sekte racun. Bahkan jika keluarga He hancur total di istana bawah tanah hari ini, Tuan He layak untuk dunia. Lari. Zhang Pengyi memandang Lin Bai yang sedang berjalan pergi dengan ngeri. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia mengira Lin Bai akan bertarung dengan mereka, tetapi siapa sangka Lin Bai benar-benar melarikan diri. Putra Suci berkata dengan marah, Lin Bai, kembalilah. Melihat Lin Bai pergi, Putra Suci terus mengaum. Zhang Pengyi membujuk, Yang Mulia Putra Suci, kita masih harus berurusan dengan keluarga He sebagai tuan sekarang. Mata Putra Suci menghembuskan api dan dia mengertakkan gigi dan berkata, sialan, orang ini harus mati di tanganku, jika tidak maka akan sulit melenyapkanku. Dengan kemarahan di dalam hatinya, Zhang Pengyi segera menghancurkan keluarga He, dan kemudian mengikutiku untuk memburu Lin Bai. Ya, Yang Mulia Putra Tuhan. Zhang Pengyi segera menerima pesanan tersebut. Bunuh aku. Zhang Pengyi berteriak dan memukul keras He dan He Yunfei. Mata He Yunfei menjadi cemas, ayah, hati-hati. Ketika Bao Xuanming melihat He Yunfei akan menyelamatkan Tuan He, dia segera mencibir dan berkata, sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri. Kematian. Bao Xuanming juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Dalam sekejap, Zhang Pengyi dan Bao Xuanming bersama-sama mengumpulkan gerakan membunuh mereka, ditujukan pada Tuan He dan He Yunfei, dan menyerang dengan keras. Saat ini, bayangan kematian menimpa mereka berdua. Ayah! He Yunfei berteriak kesakitan. Yunfei! Tuan He tampak muram. Baik He Yunfei maupun Tuan He tahu bahwa mereka tidak akan mampu bertahan dari serangan gabungan Zhang Pengyi dan Bao Xuanming. 5 sekte racun, ingat, kamu tidak bisa memperbudak Lingdong.
Miracle Ridge akan melawanmu sampai mati. Tuan He meraung putus asa. Zhang Pengyi mencibir dan berkata, Miracle Ridge. Hahaha, Hello Gui, apakah kamu masih mengandalkan Miracle Ridge? Sudah kubilang, selama perang suci dimulai, Miracle Ridge akan seperti sekelompok ayam dan anjing di depan agama suci. 5 sekte racunku pasti akan menguasai dunia lagi. Karena kamu sangat percaya pada Miracle Ridge. Sekarang kamu akan mati, akankah Miracle Ridge kamu kembali untuk menyelamatkanmu? Hahaha. Zhang Pengyi tertawa liar dan menghadapi selamat. Orang tua itu membunuhnya. Tiba-tiba saat ini, cahaya pedang yang menyilaukan turun dari langit dan mendarat di Zhang Pengyi dan Bao Xuanming. Puff! Kekuatan kuat dari pedang ini langsung menerbangkan Zhang Pengyi dan Bao Xuanming, jatuh 100 meter jauhnya, muntah darah. Siapa itu? Zhang Pengyi mendarat dalam keadaan sangat malu, dengan rambut acak-acakan dan darah di sekujur tubuhnya. Dia bangkit dan meraung. Miracle Ridge, murid Akademi Pedang, Lin Bai. Seorang pemuda berkulit putih, memegang pedang tajam tiada taraf di tangannya, dengan 2 sayap ungu dan hijau di punggungnya, dikelilingi oleh angin kencang, seperti pedang yang mengejutkan kaisar, perlahan muncul dari istana bawah tanah, dan jatuh ke dalam lubang besar di atas. Mengapa kamu kembali lagi? Zhang Pengyi dan Bao Xuanming memandang Lin Bai dengan tercengang dan berseru. Tuan He berteriak dengan marah, teman kecil Lin Bai, mengapa kamu kembali untuk mati? Ayo pergi. He Yunfei berkata, Saudara Lin, keluarga He kita tidak dapat lepas dari bencana ini hari ini. Jangan datang ke sini untuk mati. Pergilah cepat kembali ke Miracle Ridge. Nah, di Miracle Ridge, 5 sekte racun tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ketika Putra Suci melihat Lin Bai pergi dan kembali, dia tertawa liar, hahaha, kamu kembali, bagus sekali, aku pasti akan membiarkanmu mati hari ini. Mayat, Lin Bai, aku tidak akan kalah darimu lagi. Lin Bai melirik ke arah Tuan He dan He Yunfei, dan tersenyum tipis, kalian berdua hanyalah sekelompok semut. Zhang Pengyi tertegun setelah mendengar ini, dan kemudian tertawa liar. Semut. Haha, kamu, seorang pejuang di alam ramuan manusia tingkat pertama, berani menyebut kami semut. Kamu tidak membuka mata untuk melihat jelas, prajurit mana di sini yang bukan prajurit dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darimu. Zhang Pengyi itu benar. Prajurit di sini adalah Tuan He, yang berada di alam ramuan manusia tingkat ketiga, tetapi dia baru saja mengeluarkan racun jantung ular dan efektivitas tempurnya belum pulih. Dan Zhang Pengyi berada di alam ramuan manusia tingkat ketiga. Bao Xuanming berada di alam ramuan manusia tingkat ketiga. Anak suci, alam ramuan manusia tingkat ketiga. He Yunfei berada di level bawah, di alam ramuan manusia tingkat kedua. Para prajurit di sini memang memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Lin Bai. Setelah mendengar ini, Lin Bai tersenyum dingin, bahkan jika kalian semua memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada saya, maka saya ingin bertanya, siapa di sini yang menjadi musuh pedang saya? Siapa di antara kalian bertiga yang dapat mengambil pedang saya hari ini? Aku akan mengampuni hidupmu. Lin Bai mengangkat pedang Qingge di tangannya, dan semangat juangnya yang tak terbatas meledak. Kekuatan pedang mencapai awan, dan niat pedang mencapai langit. Begitu kata-kata ini keluar, rasanya seperti peri pedang datang ke dunia, menjulang tinggi di atas rakyat jelata. Bab 844 Pedang Membunuh Para Pahlawan. Siapa di antara kamu yang dapat mengambil pedangku hari ini, aku akan mengampuni nyawamu. Lin Bai mengangkat pedangnya, menunjuk ke arah Bao Xuanming, Zhang Pengyi, dan Putra Suci dan berkata dengan dingin. Terkejut, Tuan He dan He Yunfei sama-sama memandang Lin Bai dengan tercengang. Apa? Tuan He berseru, dan kemudian Tuan He merasa perkataan Lin Bai tidak pantas. Ini masih mengharuskan Anda untuk mengampuni nyawanya. Bukankah hidup Anda dan saya sekarang ada di tangan orang lain? Apakah kamu masih mengatakan hal-hal kejam seperti itu? Tuan He buru-buru membujuk Lin Bai, teman kecil Lin Bai, jangan bertindak sembarangan, cepat pergi. He Yunfei juga berkata, ya, saudara Lin Bai, cepat pergi, kamu bukan tandingan mereka, kembalilah ke Miracle After Punggung Bukit, beritahu pejabat senior Miracle Ridge apa yang terjadi di kota Danwang, dan mereka secara alami akan membalaskan dendam kita. Lin Bai tersenyum sedikit setelah mendengar bujukan Tuan He dan He Yunfei, tanpa ada niat untuk pergi. Ketika Bao Xuanming mendengar apa yang dikatakan Tuan He dan He Yunfei, dia langsung mencibir, sekarang kamu sudah kembali, jangan pernah berpikir untuk pergi. Saudara Zhang, yang mulia, silakan turun dan kirim bajingan ini ke neraka bersamamu tangannya sendiri. Bao Xuanming saat dia berbicara, niat membunuh yang dingin muncul di matanya, dan dia tiba-tiba berbelok, berubah menjadi bayangan dan langsung menuju ke wajah Lin Bai. Hal kecil, jika bukan karena campur tanganmu, rencanaku akan terus berlanjut dengan lancar.
Sampai keluarga He terjual habis dan diam-diam ditelan oleh kami. Itu semua kamu. Hancurkan kesepakatan besarku. Yang membuat aku tidak bisa mengangkat kepalaku di depan putra suci dan putri suci. Itu semua perbuatan baik yang kamu lakukan. Bao Xuanming menatap Lin Bai, matanya meledak dengan nyala api kemarahan. Jika bukan karena kemunculan Lin Bai, sebagai anggota inti dari rencana ini, Bao Xuanming, dia bisa menyelesaikan rencananya dengan sempurna dan mengklaim penghargaan dan hadiah sebelum putra dan orang suci tiba. Begitu dia dihargai oleh putra suci atau bunda suci, mengapa Bao Xuanming harus khawatir tidak memiliki kesempatan untuk maju? Dengan kata lain, jika Lin Bai tidak muncul dan mengganggu rencana Bao Xuanming dan Zhang Pengyi. Selama rencana ini dilaksanakan dengan sempurna, status Bao Xuanming dalam 5 sekte racun pasti akan meningkat pesat, dan dia pasti tidak akan menjadi penjaga cabang kecil ini. Menderita kematian. Bao Xuanming, yang membenci Lin Bai, mengerahkan kekuatan kultivasi seluruh tubuhnya dan memusatkannya pada satu telapak tangan. Telapak tangan ini menghancurkan langit dan menghancurkan segala sesuatu. Sebuah telapak tangan jatuh, dan kekuatan mengerikan menghancurkan kehampaan. Tuan He memandang Lin Bai dengan kaget dan berkata, "Teman kecil Lin Bai, jangan berjuang keras dengan telapak tangan ini, mundurlah." Bao Xuanming tertawa liar, "Hahaha, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Lin Bai, apakah kamu siap melihat pemandangan neraka?" Hahaha. Bao Xuanming tertawa liar dengan tekad untuk membunuh Lin Bai. Gemuruh. Kekuatan telapak tangan ini sepertinya mampu menghancurkan ribuan gunung. Ya, itulah yang ingin saya katakan kepada Anda. Apakah Anda siap untuk melihat pemandangan neraka? Lin Bai menyaksikan Bao Xuanming menyerangnya dengan telapak tangan, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi bayangan. Terbang ke atas. Dalam sekejap, cahaya pedang terbang ke udara. Di depan Bao Xuanming, itu seperti sangkar cahaya pedang, kedap udara. Zhan Feng. Lin Bai menukik ke depan dengan pedangnya, menebas di udara dengan kekuatan yang sangat ganas. Aku melihat cahaya pedang jatuh, menghancurkan langit. Tebasan pedang yang marah langsung memotong Bao Xuanming menjadi beberapa bagian dengan kekuatan di telapak tangannya. Apa? Bao Xuanming memandang Lin Bai dengan kaget dan berteriak. Dia tidak akan pernah membayangkan pedang Lin Bai bisa mematahkan telapak tangannya. Bagaimana kamu bisa menghancurkan seranganku? Aku 2 tingkat lebih tinggi darimu dalam kultivasi. Bao Xuanming berteriak ngeri pada Lin Bai. Kematian. Setelah Lin Bai mendengar kata-kata Bao Xuanming, dia tidak memiliki jawaban apapun. Dia hanya melontarkan kata dingin, kematian, dari mulutnya. Cahaya pedang tiba-tiba menjadi ganas lagi. Itu luar biasa dan menghancurkan semua pertahanan tubuh Bao Xuanming. Sebuah pedang ditebas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak, tidak, tidak. Tidak, Saudara Zhang, selamatkan aku. Yang mulia putra suci, yang mulia putra suci. Bayangan kematian menyelimuti Bao Xuanming. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berkata kepada dia meminta bantuan Zhang Pengyi dan yang mulia putra. Zhang Pengyi terkejut saat melihat Bao Xuanming kalah dari Lin Bai. Dia berpikir dalam hati, bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Bao Xuanming adalah seorang alkemis dan tidak pandai menyerang, dia masih seorang pejuang di alam ramuan manusia tingkat ketiga. Namun, dia 2 alam lebih tinggi dari Lin Bai. Bagaimana mungkinkah dia bahkan tidak sebaik Lin Bai? Bahkan tidak bisa menghentikannya dengan pedang. Bao Xuanming, biarkan aku menyelamatkanmu. Zhang Pengyi mendengar teriakan minta tolong Bao Xuanming dan segera mengambil tindakan, kekuatan gila keluar dari telapak tangannya. Namun, saat Zhang Pengyi mengambil tindakan, cahaya pedang Lin Bai telah jatuh. Ah! Jeritan melengking datang. Engah! Tubuh Bao Xuanming langsung dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang Lin Bai, dan organ dalamnya berserakan di lantai, pemandangan itu menjijikkan. His! Zhang Pengyi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak saat melihat keadaan kematian Bao Xuanming. Ini terlalu buruk. Pedang Lin Bai membelah Bao Xuanming dari ujung kepala sampai ujung kaki. Zhang Pengyi melihat keadaan kematian Bao Xuanming dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Namun, pada saat ini, Zhang Pengyi segera sadar dan berkata dengan cepat di dalam hatinya, dia baru saja membunuh Bao Xuanming saat ini. Tidak boleh ada waktu luang untuk mengkhawatirkanku. Selama aku berhasil dalam serangan diam-diam ini, bahkan jika dia adalah seorang jenius yang menantang surga, dia tidak akan menjadi lawanku setelah terluka parah. Mata Zhang Pengyi berbinar. Dia yakin Lin Bai baru saja membunuh Bao Xuanming dan tidak akan menyadari tindakannya. Tiba-tiba, Zhang Pengyi menekan rasa takut dan takut di dalam hatinya dan memukul kepala Lin Bai dengan keras dengan telapak tangan. Bunuh dan pergi. Berhasil. Zhang Pengyi memukul dengan telapak tangan, sudah mencapai bagian atas kepala Lin Bai.
Pada saat ini, Zhang Pengyi merasa serangan diam-diamnya telah berhasil, dan senyuman gembira tiba-tiba muncul di wajahnya. Aku sudah lama menunggumu. Tiba-tiba pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Zhang Pengyi dan mencibir. Tiba-tiba, pedang Qingge di tangan kiri Lin Bai terbalik dan jatuh ke tangan kirinya. Dia melakukan serangan balik dengan pedang tersebut. Langit, cahaya pedang membentang ribuan mil. Sebuah pedang menebas, dan kekuatan mengerikan segera meledak di depan Zhang Pengyi. Tidak, mata Zhang Pengyi berubah karena terkejut. Saat kekuatan mengerikan dari pedang Lin Bai mencapai di depannya, dia segera menghindar dan mundur. Namun meskipun kecepatan reaksi Zhang Pengyi sangat cepat, kekuatan pedang Lin Bai masih bisa menyusulnya. Boom! Suara keras meledak di istana bawah tanah. Dan tubuh Zhang Pengyi langsung terkoyak-koyak dalam ledakan ini, berubah menjadi tumpukan darah dan lumpur yang tersebar di seluruh istana bawah tanah. Ya Tuhan! Tuan He dan He Yunfei memandang Lin Bai dengan tercengang. Bunuh Bao Suaming dengan satu pedang. Bunuh Zhang Pengyi dengan backhand. Apakah ini kekuatan jenius dari Miracle Ridge? Betapa menakjubkan. He Yunfei menatap Lin Bai dengan kengerian yang tak ada habisnya di matanya. Bab 845 Kaktus Racun. Bao Suanming meninggal, Zhang Pengyi dihancurkan, semua ini terjadi dalam sekejap. Bukan saja Tuan He dan He Yunfei tidak sadar kembali. Bahkan Putra Suci masih tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Hall Master Zhang dan pelindung Bao sebenarnya dibunuh oleh pria dengan dua pedang ini. Hall Master Zhang berada di alam ramuan manusia tingkat ketiga. Dia adalah Master Hall dari Pil cabang Kalajengking Kami cabang Kota Raja. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan begitu mudah? Orang ini sangat kuat. Ilmu pedang orang ini telah mencapai puncaknya. Pada saat ini, banyak pengikut 5 sekte racun memandang Lin Bai dengan kaget. Berseru. Bahkan beberapa orang percaya tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah ketika mereka melihat Lin Bai, takut Lin Bai akan bergegas dan membunuh mereka secara langsung. Lin Bai mengangkat pedangnya, menumpahkan darahnya, memandang Putra Suci, dan berkata dengan dingin, sekarang giliranmu sekarang. Putra Suci. Tampak ngeri pada Bao Suaming yang tergeletak di tanah dan Zhang Pengyi, yang tidak memiliki tulang tersisa. Dan kemudian wajahnya kembali menjadi warna dingin, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan. Kamu benar-benar membunuh Zhang Pengyi dan Bao Suanming ketika mereka lengah. Kemampuan? Atau hanya sedikit? Lin Bai berkata dengan dingin. Kamu akan mati dengan pedang ini. Lin Bai menatap mata Putra Suci dengan nyala api yang membakar langit. Ketika Putra Suci menghina Lin Bai sebagai orang yang sia-sia, bodoh, dan sampah di luar istana bawah tanah, Lin Bai sudah memiliki niat untuk membunuhnya. Ketika dia bergegas ke istana bawah tanah dan segera melukai Gu Yueqing, niat membunuh Lin Bai tidak pernah berhenti. Pada saat ini, Lin Bai akhirnya memulihkan kultivasinya. Kekuatan alam ramuan manusia tingkat pertama sudah cukup untuk dengan mudah membunuh alam ramuan manusia tingkat ketiga. Budidaya Putra Suci ini tidak lagi diperhatikan oleh Lin Bai. Benarkah? Hahaha, Lin Bai, ada begitu banyak orang di dunia ini yang ingin membunuhku, dan kamu sendiri yang tidak memenuhi syarat. Karena kamu memiliki kemampuan untuk membunuh Zhang Pengyi dan Bao Suaming. Kalau begitu kamu memilikinya. Kamu memenuhi syarat untuk melihat kekuatan Putra Suci ini. Bergerak. Dengan telapak tangan ini, Putra Suci ini akan membunuhmu. Putra Suci. Dengan dingin mendengus, dengan wajah garang. Dia mengambil satu langkah, dan menakutkan kekuatan segera menyapu segala arah, menghadap Lin Bai dibombardir. Ketika Putra Suci menunjukkan kekuatannya tanpa ragu-ragu, tubuhnya mulai bergetar. Di bawah kekuasaannya, seluruh istana bawah tanah mulai berguncang hebat, dan sepertinya akan runtuh. Di luar istana bawah tanah, orang suci itu berdiri dengan tenang di atap di luar rumah He, menyaksikan tanah di seluruh rumah He mulai berguncang hebat. Apakah kita bertarung lagi? Miao Sang, bisakah kamu mengalahkan Lin Bai? Orang suci itu juga sangat prihatin dengan pertarungan sengit di istana bawah tanah saat ini. Faktanya, orang suci itu masih memiliki harapan bahwa Lin Bai bisa mengalahkan Miao Sang. Miao Sang adalah nama sebenarnya dari putra suci dari 5 sekte racun. Telapak tangan abadi 5 racun. Putra suci Miao Sang meletus dengan kekuatan spiritual, dan kekuatan penindas memenuhi istana bawah tanah. Ketika Lin Bai melihat seni bela diri yang ditampilkan oleh Miao Sang, dia langsung berseru, itu adalah telapak surgawi 5 racun. Dia telah melihat telapak surgawi 5 racun ini sebelumnya ketika dia bertarung dengan Zhao Rong di pegunungan Qingling. Sungguh kuat, luar biasa. Ekspresi Lin Bai berubah, dan kekuatan spiritual keluar dari tubuhnya. Kematian. Santo Miao Sang menyerang dengan telapak tangannya, dan angin gelap bergulung masuk.
Angin gelap tidak terbatas, dan itu seperti hantu dan dewa neraka yang bersembunyi di dalamnya, mengaum tanpa henti. Gemuruh. Putra suci Miaosang menyerang dengan telapak tangannya, dan kekuatan besar segera menyebabkan istana bawah tanah bergejolak dengan hebat. Dinding di sekitar istana bawah tanah terus retak dengan retakan yang mengerikan, dan mulai runtuh dengan cepat. Ayah, tidak, istana bawah tanah akan runtuh, kata He Yunfei kepada Tuan He. Tuan He melihat duel antara Lin Bai dan Putra Suci Miaosang dengan sangat ngeri, dan berseru, saya tidak menyangka kedua orang ini menjadi begitu kuat. Mereka bahkan belum pernah bertarung satu sama lain. Hanya mengandalkan pada ledakan kekuatan saja, itu sudah cukup untuk menghancurkan istana bawah tanah yang dibangun oleh Zhuo Gangyan, yang dikatakan tidak bisa dihancurkan bahkan di alam bumi dan sekarang langkah selanjutnya di antara mereka berdua akan cukup untuk menghancurkan ini sepenuhnya. Istana bawah tanah. Tepat pada waktunya, istana bawah tanah akan dihancurkan nanti, yang pasti akan menimbulkan kekacauan, dan itu juga akan menjadi secercah harapan bagi keluarga He kita. Yunfei, segera beritahu para prajurit keluarga He untuk segera keluar dari istana bawah tanah. Ini kesempatan terakhir bagi keluarga He kita. Ya, kata Tuan He segera. Ya ayah. He Yunfei juga tahu bahwa jika dia terus tinggal di istana bawah tanah, dia pasti akan dibunuh oleh 5 sekte racun. Pada saat ini, pertempuran antara Lin Bai dan Putra Suci Miaosang telah menghancurkan istana bawah tanah. Pasti akan berantakan saat itu. Mungkin para pejuang keluarga He dapat menemukan secercah harapan dalam hal ini. Lin Bai, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan menerima tamparanku. Hahaha. Setelah Santo Miaosang menamparkan tamparan ini, dia tertawa liar. Miaosang mengetahui dengan sangat baik kekuatan dari 5 telapak surgawi racun. Bahkan di wilayahnya sendiri, hanya sedikit pejuang yang dapat mengambil alihnya. Dan Lin Bai masih berjarak 2 alam darinya, dan dia pasti tidak akan bertahan hidup di bawah telapak tangan ini. Mendengarkan tawa bangga putra suci, Lin Bai menutup telinga. Angin. Lin Bai menyaksikan 5 telapak langit racun menyerang dengan telapak tangan, dan dia maju selangkah, seluruh tubuhnya melonjak dengan energi spiritual. Dari tubuh Lin Bai, kekuatan spiritual turun bersamaan dengan angin kencang. Setiap hembusan angin sepertinya berubah menjadi bila angin yang tidak bisa dihancurkan saat ini. Badai pedang berkumpul di sekitar Lin Bai. Bunga, aura sedih dan indah turun dari langit dan bumi. Pada saat ini, seolah-olah salju kematian di langit dan bumi menekan semaraknya bunga plum. Kematian salju terungkap, tetapi disertai dengan bunga-bunga yang sulit diatur. Salju. Di bawah istana bawah tanah, suhu di sekitarnya turun tajam. Tiba-tiba, salju hitam melayang di sekitar Lin Bai. Kepingan salju ini sebenarnya hitam dan penuh bau aneh. Bulan. Ketika Lin Bai membacakan kata, bulan, pada saat itu, Lin Bai tiba-tiba memukulnya dengan tangannya. Pedang. Pedang itu jatuh, dan 4 energi pedang terbang ke udara. Kekuatan magis seni bela diri, angin, bunga, salju, dan bulan mengembun kembali. Keempat pedang energi itu menghantam telapak tangan putra suci Miaosang seolah-olah menghancurkan langit dan bumi. Santo Miaosang tertawa terbahak-bahak, hahaha, Lin Bai, menurutku kamu idiot, tapi kamu benar-benar idiot. Di bawah telapak tanganku, pikiran pertamamu bukanlah untuk melarikan diri, tetapi untuk bertarung. Kekuatan gaibmu dapat menyaingi kaktus 5 racun milikku. Semut tidak tahu umurnya yang pendek. Hahaha. Santo Miaosang tertawa terbahak-bahak karena bangga. Melihat Lin Bai mengambil tindakan untuk bertarung, putra suci Miaosang telah menyimpulkan dalam hatinya bahwa Lin Bai pasti akan mati di bawah telapak tangannya. Pendekar pedang, jika kamu menghadapi musuh yang kuat, kamu tidak akan mundur. Berikan padaku. Potong. Lin Bai meraung, dan 4 energi pedang yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia ditebas dari pedang Lin Bai. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan langit dan bumi. Benda itu terbanting dan bertabrakan dengan telapak tangan putra suci Miaosang. Gemuruh. Suara keras mengguncang bumi dan gunung terdengar, dan istana bawah tanah keluarga He runtuh langsung di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan ini. Bab 846, Wajah Manusia dan Tubuh Serangga. Wu Hun Tian Chenti. Saat serangan Lin Bai dan Sein Miaosang bertabrakan, kekuatan mengerikan menyapu seluruh istana bawah tanah seperti momok. Zhuo Gangyan, yang dikatakan tidak bisa dihancurkan bahkan di alam bumi dan, sebenarnya hancur seperti kertas dalam tabrakan antara Lin Bai dan Sein San Miaosang. Istana bawah tanah keluarga He yang besar langsung runtuh. Istana bawah tanah berantakan. Tidak. Istana bawah tanah akan runtuh. Semua saudara, cepat mengungsi. Evakuasi. Penganut 5 sekte racun melihat runtuhnya istana bawah tanah. Jika mereka tidak mundur, mereka mungkin langsung dikuburkan di istana bawah tanah. Tengah.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semua anggota 5 sekte racun yang bergegas ke istana bawah tanah segera keluar dari istana bawah tanah. Ayah! He Yunfei sangat gembira saat melihat anggota 5 sekte racun yang mengepung keluarga He melarikan diri untuk hidup mereka. Tanpa pengepungan mereka, keluarga He mungkin sebenarnya memiliki secercah harapan. Tuan He berteriak, Yunfei, beritahu semua prajurit keluarga He untuk segera keluar. Ya, ayo. He Yunfei memimpin, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan bergegas keluar dari istana bawah tanah. Para pengikut Sekte 5 Racun sibuk melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka, sementara para prajurit dari keluarga He mengejar mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, para pengikut Sekte 5 Racun dan para prajurit dari keluarga He melarikan diri dari istana bawah tanah. Satu setelah lainnya. Hahaha, Lin Bai, sepertinya tempat ini adalah tempat pemakamanmu hari ini. Putra suci Miao Sang berada di istana bawah tanah, menatap Lin Bai dan mencibir. Kekuatan kaktus 5 racun dan Feng Huaxuiwei terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Masih belum jelas siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Hancurkan untukku. Lin Bai bergerak dan kekuatannya meningkat lagi. Pedang Feng Huaxuiwei melesat ke udara dan langsung menembus dan menghancurkan kekuatan 5 racun telapak langit surgawi. Cahaya satu pedang mendinginkan 19 negara bagian. Setelah pedang ini menembus kekuatan 5 racun telapak surgawi, pedang itu langsung menuju ke tenggorokan putra suci Miao Sang dengan cahaya dingin dari dunia yang membeku. Wajah Santo Miao Sang masih penuh dengan tawa kemenangan saat ini, tetapi pada saat ini, dia merasakan bayangan kematian, dan segera sadar kembali, melihat pedang Lin Bai mencapai tenggorokannya. Tidak. Bagaimana kamu bisa mengalahkan kaktus 5 racunku? Santo Miao Sang berkata tak percaya. Telapak tangan surgawi 5 racun bukan hanya keterampilan bela diri lokal seperti yang dikatakan Zhao Rong sebelumnya. Sebaliknya, telapak tangan surgawi 5 racun adalah seperangkat seni bela diri dan kekuatan magis yang sangat kuat dalam Alkitab yang telah diwariskan ke Sekte 5 Racun, yang disebut Buku Air Mata Surga 5 Orang Suci. Kitab suci 5 orang bijak yang mengolok-olok surga adalah Alkitab yang diedarkan dalam Sekte 5 Racun. Hanya para pemimpin dari 5 sekte racun dan orang-orang suci masa kini di masa lalu yang memenuhi syarat untuk memahami seni bela diri mendalam dan kekuatan supernatural yang terkandung di dalamnya. Rumor mengatakan bahwa sebagian besar seni bela diri dan kekuatan supernatural dalam buku ejekan 5 orang suci berada di luar seni bela diri tingkat surgawi tingkat 9. Telapak tangan abadi 5 racun adalah rangkaian teknik telapak tangan yang paling sederhana, termudah, dan paling tingkat bumi di antara seni bela diri ini. Meskipun telapak tangan surgawi 5 racun adalah seperangkat teknik telapak tangan tingkat rendah dalam buku air mata surga 5 orang suci, sekarang teknik ini dapat digunakan dengan kekuatan sedemikian untuk menghancurkan dunia, dan seni bela diri serta kekuatan gaib lainnya di dunia. Buku air mata surga 5 orang suci, setelah dipelajari, bukankah itu kemampuan untuk membunuh dewa? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Santo Miao Sang berteriak berulang kali. Lin Bai terbang dengan pedang, dan cahaya pedang sedingin es segera menuju ke tenggorokan Miao Sang. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Matilah. Pedang Lin Bai jatuh, dan kekuatan mengerikan hendak menembus tenggorokan Miao Sang. Tidak. Semangat bela diri. Miao Sang ketakutan oleh kekuatan mengerikan pada pedang Lin Bai, dan segera mengaktifkan semangat bela dirinya. Di atas kepala Miao Sang, kabut hitam melonjak, dengan monster panjang di dalamnya. Hiss. Tiba-tiba, suara gemuruh datang, dan kabut hitam terkoyak oleh ledakan kekuatan yang menakutkan. Baru pada saat itulah Lin Bai melihat dengan jelas seperti apa rupa roh bela diri ini. Ini kelabang berkaki 1000. Hanya saja kelabang ini berwarna kuning keemasan, dan kaki kuat di kedua sisi perutnya memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Perlu disebutkan bahwa kepala kelabang ini tidak terlihat seperti kelabang, melainkan wajah manusia. Wajah ini, dengan mata sedikit tertutup dan ekspresi dingin, sepertinya memiliki perasaan lebih unggul dari orang biasa dan meremehkan segala hal yang tak terlukiskan. Wajah manusia dan tubuh serangga. Itu, kelabang surgawi. Ketika Lin Bai melihat kelabang ini, dia segera teringat dalam benaknya binatang mitos kuno yang dia lihat di sebuah buku kuno. Menurut rumor yang beredar, makhluk mitos semacam ini bernama Tian Centipede, berwarna emas, memiliki pola emas di punggungnya, panjangnya sekitar 1000 kaki, dan memiliki kepala seperti wajah manusia. Mata di wajah Tian Centipede selalu tertutup. Menurut legenda, begitu Tian Centipede membuka matanya, naga dan burung phoenix akan berjatuhan. Sepertinya matanya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ini, wajah Lin Bai menjadi sedikit pucat ketika dia melihat semangat bela diri Miao Sang. Ah!
Putra suci Miao Sang mengungkapkan semangat bela dirinya, dan cahaya keemasan muncul di sekujur tubuhnya. Semangat bela diri di atas kepalanya bergerak, dan kekuatan mengerikan meledak dari tubuh putra suci Miao Sang. Pukulan keras. Dengan pukulan ini, cahaya keemasan meledak, seperti anak panah yang tidak bisa dihancurkan, langsung menghancurkan istana bawah tanah dengan satu pukulan. Dalam sekejap, kekuatan yang menakutkan Lin Bai memenuhi tubuhnya. Wajah Lin Bai menjadi dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menggunakan teknik pedangnya. Teknik kontrol guntur Excalibur. Cahaya guntur tak berujung terkondensasi pada bilah pedang Lin Bai. Sebuah pedang menembus langit. Pilar pedang petir meledak dari pedang Qingge, terhempas, dan bertabrakan dengan putra suci Miao Sang yang menggunakan roh bela dirinya. Gemuruh. Suara keras bumi berguncang dan gunung berguncang terdengar lagi di istana bawah tanah. Adapun istana bawah tanah yang runtuh pada saat ini, dalam kekuatan ini, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan yang kuat. Cahaya keemasan dan guntur melesat ke langit dari istana bawah tanah. Kekuatan ini sekali lagi meledak di langit, menyapu awan gelap dalam jarak ribuan mil, memperlihatkan bulan yang sangat terang. Pada saat ini, semua prajurit yang melarikan diri dari istana bawah tanah, apakah mereka pengikut Sekte Lima Racun atau prajurit keluarga He, semuanya melihat ke langit, tempat kekuatan yang menghancurkan bumi meledak. Ya Tuhan, sungguh kekuatan yang dahsyat. Saya benar-benar merasa ingin kencing di celana karena kekuatan ini. Banyak pejuang yang begitu ketakutan hingga mereka memandang ke langit dengan wajah pucat. Orang suci di kejauhan memandangi cahaya keemasan dan guntur yang meletus dari istana bawah tanah, dan berkata dengan ringan, Miao Sang, apakah kamu sudah menggunakan semangat bela dirimu? Aku tidak menyangka Lin Bai akan memaksamu ke dalam situasi putus asa seperti itu, dan biarkan kamu, aku menggunakan semangat bela dirimu. Tian Chenti, sudah lama tidak bertemu. Kata orang suci itu dengan sedikit nostalgia. Saat itu, Miao Sang lahir entah dari mana, dia mengalahkan ribuan jenius di 5 sekte racun dan naik ke posisi putra suci. Sejak Miao Sang menjadi putra suci, dia pada dasarnya adalah yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya di 5 sekte racun. Sejak saat itu, orang suci itu jarang melihat Miao Sang menggunakan semangat bela dirinya. Namun waktu telah berlalu, bertahun-tahun kemudian, hari ini di keluarga He, orang suci itu benar-benar melihat Tian Chenti pede lagi. Bab 847 5 orang suci mengejek kitab suci. Guncangan hebat belum berhenti. Tapi sekarang, puff. Setelah tabrakan ini, tubuh putra suci Miao Sang langsung terbang keluar dari istana bawah tanah, terbang ke langit, dan mendarat dengan keras di luar rumah keluarga He. Siapa yang terbang? Siapa yang gagal? Apakah itu putra suci kita? Jangan katakan apapun yang membuat depresi. Bagaimana mungkin putra suci kita gagal? Dia adalah seorang pemuda di Sekte Lima Racun kita. Saya pikir itu pasti para murid Akademi Pedang Miracle Ridge yang kalah. Saudaraku, aku tidak mengatakan ini dengan cara yang menyedihkan, aku merasa bahwa para murid Akademi Pedang itu lebih kuat daripada putra suci. Banyak 5 racun para pemuja berkumpul dan berlari menuju sosok terbang itu. Bahkan orang suci di atap tidak jauh dari situ mengarahkan pandangan indahnya pada sosok terbang itu untuk sesaat. Ketika orang suci itu melihat sosok ini, ada kesepian di matanya. Tanpa diduga, kamu gagal bahkan ketika kamu menggunakan semangat bela dirimu. Orang suci itu agak sulit dipercaya. Meskipun orang suci tahu bahwa Lin Bai sangat kuat, semangat bela diri Miao Sang juga sangat kuat. Bahkan jika mereka berdua berhadapan, orang suci tidak pernah menyangka bahwa Miao Sang, yang menggunakan semangat bela dirinya, akan dikalahkan dengan mudah oleh Lin Bai. Ah, bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Orang yang dikalahkan sebenarnya adalah putra suci. Sekelompok pengikut 5 sekte racun bergegas mendekat dan melihat bahwa orang yang tergeletak di tanah berdarah sebenarnya adalah putra suci. Putra suci Miao Sang tidak dapat menahan rasa takutnya. Pada saat ini, putra suci Miao Sang memiliki tanda pedang yang menakutkan di dadanya, memotong dari bahu kirinya ke sisi kanan perutnya. Dari luka yang menganga, samar-samar terlihat organ dalam dan jantung yang berdetak kencang. Putra suci Miao Sang jatuh ke tanah, matanya melebar, menunjukkan rasa takut, dan darah muncrat dari mulutnya. Bang! Tiba-tiba pada saat ini, cahaya pedang keluar dari reruntuhan istana bawah tanah, menghancurkan semua puing-puing, dan kemudian seorang prajurit dengan sayap di punggungnya bergegas keluar. Kamu belum mati. Lin Bai menggunakan sayap angin dan guntur untuk melayang di udara, memandang dengan acuh tak acuh pada putra suci Miao Sang yang jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Miao Sang melihat Lin Bai saat ini, matanya membesar, dan dia menyemburkan api amarah, kesombongan di sekujur tubuhnya terus meningkat, dan luka-lukanya terkoyak lagi. Kalau begitu aku akan memberimu tumpangan.
Mata Lin Bai menyipit, dan ketika dia melihat Miao Sang masih hidup, Lin Bai tiba-tiba bergegas turun dari udara dengan pedang, berniat untuk mengambil nyawa Miao Sang. Cahaya pedang yang sangat tajam sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus kehampaan, dan pedang itu menghantam dengan marah. Di bawah pedang ini, Miao Sang merasakan nafas kematian, yang membuat seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Tidak, jangan bunuh aku. Lin Bai, tolong, jangan bunuh aku. Miao Sang tidak ingin mati. Dia adalah putra suci dari 5 sekte racun, dan salah satu orang suci dalam kitab suci 5 orang bijak yang mengolok-olok surga. Dia baru saja mempelajari trik dari buku rahasia yang tiada taranya, selama dia kembali ke sekte 5 racun dan sekali lagi mempraktikkan seni bela diri yang kuat dalam buku 5 orang suci dari mengejek surga, dia pasti akan menjadi taipan di ranah semua negara. Dengan kata lain, masa depan Miao Sang sangat cerah. Miao Sang, yang baru saja memulai, sama sekali tidak ingin mati di bawah pedang Lin Bai. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup. Lin Bai berkata dengan tegas di dalam hatinya dengan niat membunuh terpancar di matanya. Tidak peduli apakah Miao Sang adalah putra suci dari 5 sekte racun atau dia mengetahui 5 orang bijak dan mengejek kitab suci, bagi Lin Bai, ketika dia melukai Gu Yueqing barusan, Miao Sang sudah mati. Kuas. Pada saat ini, bayangan putih melintas dan muncul di depan Miao Sang dalam sekejap. Setelah bayangan putih muncul, dia melirik Lin Bai. Lin Bai melihat pria ini, mengenakan pakaian merah putih, dengan bunga plum merah di pakaiannya, menawan seperti salju. Dia melirik Lin Bai, dan ada warna aneh di mata indah itu. Kekalahan Miao Sang hari ini adalah karena kemampuan akademisnya yang buruk. Dia pasti akan datang untuk menanyakan rasa malu hari ini. Suara indah wanita itu bergema di telinga Lin Bai. Dalam sekejap, dia meraih tubuh Miao Sang dan melepaskan diri dari pedang Lin Bai dengan kecepatan yang sangat aneh seperti ular spiritual. Gerakan yang aneh. Lin Bai memperhatikan wanita itu pergi. Setelah 3 langkah, dia menghilang langsung ke kota raja dan keterampilan gerakan tingkat ini jelas tidak sebanding dengan keterampilan seni bela diri tingkat surga manapun. Ini kemungkinan besar adalah kekuatan magis seni bela diri dalam 5 orang suci yang mengolok-olok kitab suci surgawi. Saat wanita mempesona itu pergi bersama Miao Sang, dalam sekejap, semua pemuja cabang Kalajengking menerima perintah dan dengan cepat menghilang ke kota raja dan seperti air pasang surut. Pengikut 5 sekte racun sepertinya telah menguap dari dunia, dan seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya, mereka menghilang langsung dari kota raja alkimia. Ketika Tuan He dan He Yunfei melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Sekte 5 racun, yang baru saja dibuka dengan momentum besar, menghilang pada saat ini. Perasaan ini seperti 5 sekte racun yang diam-diam keluar dari neraka dan diam-diam kembali ke neraka. Lin Bai harus mengagumi kemampuan eksekusi dari 5 sekte racun. Ketika 5 sekte racun mundur, hampir tidak ada jejak yang tertinggal. Beberapa hari kemudian, para master dari punggung Bukit Senji datang ke kota Danwang untuk menjelajahi jejak 5 sekte racun, tetapi tidak menemukan apapun. Lin Bai berdiri di atas reruntuhan keluarga He. Dalam pertempuran tadi, istana bawah tanah keluarga He runtuh dan menelan rumah keluarga He. Keluarga He saat ini telah menjadi kehancuran. Ramuan di perbendaharaan keluarga He juga terkubur di belakang istana bawah tanah, yang masih perlu digali oleh keluarga He. Tuan He berkata, Yunfei, pergi dan hitung murid keluarga He yang terluka kali ini. Jika ada di antara mereka yang tewas dalam pertempuran, keluarga He kita tidak akan pernah memperlakukan keluarga dan anak-anak mereka dengan buruk. He Yunfei berkata, ya, ayah, ayah. Malam ini akhirnya telah berlalu. He Yunfei merasa seperti selamat dari bencana. Tuan He juga menghela nafas pelan, ya, malam ini akhirnya telah berlalu. Ketika Tuan He mengatakan ini, matanya menatap pendekar pedang tak tertandingi yang berdiri di reruntuhan di kejauhan, memegang pedang tajam di tangannya, wajahnya senyum muncul. Situasi fatal ini sebenarnya bisa diatasi dengan usahanya sendiri. Orang ini adalah dermawan keluarga He saya. Tuan He berkata dengan ringan. Segera, He Yunfei pergi untuk menghitung prajurit yang terluka, dan juga mengatur prajurit untuk mengatur kembali keluarga He. Tuan He berjalan ke arah Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, teman kecil Lin Bai. Lin Bai melihat. Tuan He berjalan mendekat, menyingkirkan pedang Qingge, dan ada sedikit emosi di wajahnya yang dingin. Sambil tersenyum, dia berkata dengan tenang, inilah yang harus dilakukan Lin. Sebagai murid Akademi Kendo, Lin berselisih dengan Sekte 5 Racun. Selain itu, meskipun Lin tidak memiliki permusuhan yang mendalam dengan Sekte 5 Racun, 5 Sekte Racun dan saya memiliki pertikaian darah. Lin Bai tersenyum tenang. Berbicara tentang ini, Lin Bai teringat bahwa 20 tahun yang lalu,
ayahnya Lin Duo, untuk membalaskan dendam paman ketiganya Lin Yue, membunuh 5 sekte racun, menyebabkan 5 sekte racun hampir musnah. Lin Bai tidak percaya bahwa 5 sekte racun telah melupakan perseteruan berdarah ini. Kini identitas Lin Bai sebagai putra Lin Duo belum terungkap. Setelah 5 sekte racun mengetahui bahwa Lin Bai adalah putra Lin Duo, maka diperkirakan Lin Bai pasti akan dibalas oleh 5 sekte racun. Bab 848 Gu Yueqing mengendalikan pedang terbang mata naga. Lin Bai dan Tuan He berdiri di atas reruntuhan dan mengobrol beberapa patah kata. Lin Bai tersenyum bersalah dan berkata, Tuan He, saya benar-benar minta maaf. Pertempuran barusan sepertinya telah menghancurkan seluruh keluarga He Anda. Tuan He tersenyum pahit, tidak masalah yang penting kita semua masih kembali ke keluarga kita. Hidup. Ya, mereka semua hidup. Lin Bai tersenyum ringan. Kalau begitu, masalah di kota dan Wang sudah selesai. Selanjutnya, keluarga He hanya perlu menunggu master dari Miracle Ridge turun untuk mendeteksi jejak 5 sekte racun. Meskipun Lin adalah murid Miracle Ridge Akademi Pedang, lagi pula, tanpa izin dari Miracle Ridge, saya telah mengambil tindakan secara pribadi di kota Danwang, yang sedikit melanggar aturan. Aturan Miracle Ridge berarti bahwa prajurit dari Miracle Ridge tidak dapat ikut campur dalam perselisihan di Lingdong sesuka hati. 5 kultus racun hari ini datang tiba-tiba, dan saya tidak berdaya. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada Tuan He, karena ini masalahnya, Lin akan pergi dulu. Tuan He berkata, teman kecil Lin Bai, harap santai saja dan tunggu keajaiban. Setelah Tuan dari punggung gunung tiba, saya secara alami akan menjelaskan semuanya kepada mereka. Punggung Bukit Senji tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas kesalahan Anda saat itu. Jika kecil, teman Lin Bai ingin turun gunung untuk pelatihan di masa depan, silakan datang kepadaku, kota Danwang, untuk berbicara. Orang tua itu belum mengundangmu untuk minum anggur yang enak. Tuan He berkata dengan sebuah senyuman. Pasti. Kalau begitu Tuan He, saya permisi dulu. Lin Bai tersenyum sedikit, dan sayap angin dan guntur menyebar di belakangnya, membawa tubuh Lin Bai melonjak ke langit dan menghilang ke cakrawala. He Yunfei datang saat ini, melihat Lin Bai terbang menjauh, dan berkata dengan emosi, terima kasih telah menjadi murid Akademi Pedang Senjiling, dia luar biasa begitu dia menyerang. Dia seperti dewa, tiba-tiba muncul dia menyelamatkan ayahnya dan keluarga He. Dan setelah dia selesai menyelamatkan, dia tiba-tiba terbang ke langit dan menghilang tanpa permintaan atau imbalan apapun. Kata He Yunfei sambil tersenyum. Tuan He berkata, bebas dan mudah, anggun, tidak terkendali, tidak konvensional, dan sulit diatur. Tampaknya Institut Kendo memang telah menerima murid yang baik. Tampaknya, kompetisi 9 institut dan kompetisi daftar pahlawan tidak akan lama lagi. Rumah sakit akan memenangkan hadiah pertama. Tuan He berkata sambil tersenyum. Lin Bai meninggalkan kota Raja Alkimia dan langsung menuju pegunungan liar yang jaraknya 100.000 mil. Gu Yueqing bersandar lemah di dinding batu Juefeng, memegang erat pedang terbang mata naga Lin Bai di tangannya. Sekarang, pedang terbang mata naga bergetar hebat, dan semburan kekuatan pedang tiba-tiba terpancar. Gu Yueqing telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan sudah agak pulih, tetapi dia masih sangat lemah dan berkata, ada apa? Pedang mata naga berdengung. Suara gemetar peringatan datang dari pedang terbang mata naga. Gu Yueqing segera menjadi serius. Bentuk pedang terbang mata naga seperti ini, artinya ada jejak bahaya yang tersembunyi di sekitarnya. Tiba-tiba saat ini, pedang terbang mata naga terbang langsung dari tangan Gu Yueqing dan menghantam sepetak rumput liar yang jaraknya 10 meter. Gu Yueqing melihat ke belakang dengan raut wajahnya dan buru-buru melihat ke belakang. Dia kebetulan melihat pedang terbang mata naga menebas ular berbisa yang tersembunyi di rumput liar menjadi 2 bagian dengan 1 serangan. Setelah membunuh ular berbisa itu, pedang terbang mata naga perlahan terbang dari tanah dan jatuh ke tangan Gu Yueqing lagi, tergeletak dengan tenang tanpa mengeluarkan suara aneh. Gu Yueqing memandang pedang terbang mata naga dengan takjub dengan sepasang mata besar, dan tersenyum, kamu sangat spiritual, bisakah kamu melindungiku sendiri? Untungnya, aku memilikimu, jika tidak, dalam kondisiku saat ini, itu ular berbisa akan keluar. Jika kamu melakukannya, kamu harus menggigitku sampai mati. Gu Yueqing tersenyum lembut. Terima kasih, pedang mata naga. Gu Yueqing memegang Fei Jian mata naga dan tersenyum seperti anak kecil. Aku ingin tahu bagaimana kabar saudara Lin. Gu Yueqing memikirkan Lin Bai saat ini, pedang mata naga, apakah menurutmu efektivitas tempur saudara Lin akan berkurang tanpamu? Para prajurit dari 5 sekte racun itu tidak benar. Bagaimana jika saudara Lin terluka? Tidak, aku harus mencarinya. Gu Yueqing berdiri dari tanah dan melihat ke kejauhan dengan keras kepala.
Pada saat ini, Gu Yueqing menemukan bahwa lokasi di mana Lin Bai menempatkannya kebetulan berada di puncak-puncak ini, dikelilingi oleh tebing, dia tidak bisa berjalan dan hanya bisa terbang menjauh dari udara. Bagaimana caranya aku turun? Gu Yueqing berdiri di tepi tebing. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tebing di bawahnya tingginya sekitar 10.000 meter. Jika dia jatuh, tidak akan ada tulang yang tersisa. Pedang mata naga, bisakah kamu berpura-pura sedang mencari tuanmu? Gu Yueqing bertanya sambil menatap pedang mata naga. Berdengung. Ketika ditanya oleh Gu Yueqing, pedang terbang mata naga bergetar hebat, tiba-tiba terbang keluar dari tangan Gu Yueqing, dan terbang naik turun di sekitar Gu Yueqing beberapa kali. Tiba-tiba pedang itu jatuh di depan Gu Yueqing dan berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 3 meter. Apakah kamu ingin aku berdiri? Gu Yueqing dengan hati-hati menginjak pedang terbang itu. Sebuah kekuatan terkondensasi dalam pedang terbang, yang menahan kaki Gu Yueqing. Wosh! Dalam sekejap, pedang terbang itu melesat ke langit dan langsung menuju kota Raja Dan. Gu Yueqing tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka pedang terbang itu akan secepat itu. Dalam sekejap mata, jaraknya sudah ribuan mil. Ini sangat cepat. Gu Yueqing berdiri di atas pedang terbang dan berkeliling dunia, dengan senyuman di wajah pucatnya. Pada saat ini, Lin Bai terbang keluar dari kota Danwang dan kebetulan melihat pedang terbang mata naga datang dari kejauhan. Hah! Bukankah aku meminta Fei Jian untuk melindungi Gu Yueqing? Kenapa hal itu bisa terjadi dengan sendirinya? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Gu Yueqing? Lin Bai sedikit panik. Gu Yueqing sangat baik hati padanya. Lin Bai. Gu Yueqing juga melukai tubuhnya karena dia mencoba membantu Lin Bai membuat ramuan. Jika sesuatu terjadi padanya saat ini, Lin Bai pasti akan merasa sangat menyesal. Lin Bai melihat pedang terbang mata naga terbang dari kejauhan, dan matanya melebar. Tiba-tiba, Lin Bai melihat seorang wanita berdiri di atas pedang terbang, dia sedang terbang di atas pedang terbang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Fei Jian bisa mendengarkan Gu Yueqing dan mengajaknya bepergian? Lin Bai memandang Gu Yueqing pada Fei Jian dengan tidak percaya, matanya melebar. Fei Jian adalah milik pribadi Lin Bai dan hanya akan menuruti keinginan Lin Bai. Meskipun Lin Bai meminta Fei Jian untuk melindungi Gu Yueqing, itu hanya berfungsi sebagai pelindung. Fei Jian tidak akan mendengarkan siapapun kecuali Lin Bai. Perintah dari siapapun selain orang lain. Dan Gu Yueqing sepertinya merupakan pengecualian. Fei Jian secara alami memiliki perasaan yang baik padanya. Gesek. Pedang terbang mata naga datang dalam sekejap dan berhenti di depan Lin Bai. Gu Yueqing, yang berada di atas pedang terbang, masih linglung, dia jelas terpana oleh kecepatan pedang terbang itu. Saudara Lin. Gu Yueqing berteriak kaget ketika dia melihat Lin Bai. Lin Bai tersenyum sedikit dan berkata, saya merasa lega ketika melihat Anda hidup dan menendang. Gu Yueqing tersenyum dan berkata, Saudara Lin, bagaimana situasi di kota Danwang? Lin Bai berkata, saya telah membunuh Zhang Pengyi dan Bao Xuanming juga mengusir pengikut 5 sekte racun. Langkah selanjutnya akan diserahkan kepada penguasa Miracle Ridge untuk menghadapinya. Gu Yueqing menatap Lin Bai dengan mata terbelalak dan berkata, Saudara Lin, kamu benar, kamu membunuh Zhang Pengyi dan Bao Xuanming. Mereka berdua adalah pejuang di alam ramuan manusia tingkat ketiga. Gu Yueqing bertanya dengan jelas tidak percaya. Itu hanya kebetulan. Lin Bai tersenyum sedikit, tanpa berkomentar, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, masalah di kota Pilking telah selesai, ayo kembali ke punggung Bukit Senji, aku akan mengajarimu cara memperbaiki pil kaisar manusia. Bab 849 Apa rencana 5 sekte racun? Melihat Gu Yueqing berdiri di atas Fei Jian, Lin Bai benar-benar tidak mengerti mengapa Fei Jian memiliki kesan yang begitu baik terhadap Gu Yueqing. Ayo kembali ke kota Danwang untuk mengambil perahu roh dulu, lalu kembali ke Miracle Ridge. Kamu masih terluka. Setelah kamu kembali dan menyembuhkan lukamu, aku akan mengajarimu cara memurnikan kaisar manusia. Dan, Lin Bai berkata dengan ringan. Ya, Gu Yueqing mengangguk patuh. Segera, Lin Bai bergerak dan mendarat di atas pedang terbang itu. Karena posisi pedang terbang itu tidak terlalu besar, setelah Lin Bai jatuh, dadanya hampir menempel erat ke punggung Gu Yueqing. Lin Bai tidak tahu bahwa ketika Gu Yue dengan jelas merasakan dada kuat Lin Bai, sedikit rasa malu kekanak-kanakan muncul di wajahnya. Teknik pengendalian pedang. Lin Bai segera menggunakan teknik pedang, dan kecepatan pedang terbang meningkat tajam lagi, dan jatuh ke kota raja dan dalam sekejap. Sesampainya di sebelah perahu roh, Lin Bai dan Gu Yueqing sedang menunggu untuk menaiki perahu roh. Karena cedera Gu Yueqing belum pulih saat ini, Lin Bai lah yang mengemudikan perahu roh. Perahu roh lepas landas dari kota Danwang berdiri tinggi di langit, Lin Bai melirik ke arah keluarga He dan melihat Tuan He dan He Yunfei sibuk di reruntuhan keluarga He.
Sekte Lima Racun akhirnya muncul kembali, dan Lingdong serta punggung Bukit Senji mungkin tidak akan lama berdamai. Perang Suci. Apa sebenarnya Perang Suci yang dibicarakan oleh anggota Lima Sekte Racun? Apa itu? Perencanaan Lima Sekte Racun. Lin Bai berdiri di atas perahu roh, menghadap ke pegunungan dan sungai Lingdong yang indah, dan menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli apa yang direncanakan oleh Lima Sekte Racun, saya tidak bisa duduk diam. Entah itu balas dendam paman ketiga saya ketika Sekte Lima Racun menghapuskannya, atau fakta bahwa istri dan anak paman ketiga saya ada di tangan Sekte Lima Racun, dan ayahku pernah menghancurkan Sekte Lima Racun. Sekali, dalam pertikaian berdarah ini, Sekte Lima Racun akan menemukanku cepat atau lambat. Sudah ada hubungan yang tak terpisahkan antara aku dan Sekte Lima Racun, yang tidak dapat diputus. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, dengan matanya yang dalam, dia sepertinya telah melihat adegan Lima Sekte Racun yang membalas dendam. Namun sebelum itu, Lin Bai masih perlu melakukan persiapan yang cukup, jika tidak, begitu Lima Sekte Racun datang untuk membunuh, Lin Bai tidak akan mampu melawan dengan kekuatannya saat ini. Apa yang sedang dipikirkan saudara Lin? Pada saat ini, Gu Yueqing keluar dari tempat istirahat di perahu roh dan bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat Lin Bai berdiri di haluan perahu bermeditasi. Lin Bai mendengar suara itu dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, pikirkan saja, kali ini kita bertemu dengan cabang dari Lima Sekte Racun. Karena mereka berani tampil di kota Danwang dengan begitu arogan, dibandingkan dengan gagasan Sekte Lima Racun muncul kembali di dunia, itu tidak dapat dihentikan. Gu Yueqing mengangguk ringan dan berkata, jika Lima Sekte Racun ingin kembali, pasti membutuhkan sumber daya yang besar dan banyak orang kuat. Dan kota Raja Alkimia adalah markas besar aliansi Alkimia Lingdong. Selama kamu menguasai di kota Raja Alkimia, Sekte Lima Racun memiliki persediaan ramuan dan ramuan yang melimpah. Saya pikir alasan mengapa Lima Racun Sekte ingin membunuh keluarga He karena keluarga He menghalangi rencana Sekte Lima Racun. Selama keluarga He dihancurkan, keluarga Zhang akan menjadi satu-satunya di kota Raja Dan keluarga Zhang adalah anggota dari Lima Sekte Racun. Begitu keluarga Zhang menjadi yang dominan, ramuan dan ramuan di kota Raja Dan juga akan hilang. Alkemis harus mematuhi instruksi keluarga Zhang. Yang paling penting adalah bahwa jika keluarga He dihancurkan, Akademi Alkimia kemungkinan besar akan menjalin hubungan kerjasama dengan keluarga Zhang dan mendapatkan beberapa ramuan langka dari keluarga Zhang. Ini memberi kesempatan bagi Lima Sekte Racun untuk merambah Akademi Alkimia, kata Gu Yueqing Feng dengan tenang. Lin Bai tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka bahwa visi Anda begitu berpandangan jauh ke depan sehingga Anda benar-benar dapat melihat pentingnya kota Danwang. Gu Yueqing tersenyum pahit dan berkata, saudara Lin mengolok-olok saya. Saya percaya bahwa ketika Lima Sekte Racun memberi selamat ketika keluarga mengambil tindakan, saudara Lin pasti sudah melihat hubungan yang kuat. Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Faktanya, seperti yang dikatakan Gu Yueqing, ketika Lima Sekte Racun hendak menghancurkan keluarga He, Lin Bai menebak reaksi berantai yang terjadi selanjutnya. Sekarang Gu Yueqing berkata bahwa kota Danwang memiliki hubungan langsung dengan Akademi dan Dao. Mengontrol kota Danwang sama dengan membuka celah menuju Akademi dan Dao. Jika Lima Sekte Racun ingin membuat langkah besar, pasti bisa gunakan ini celah untuk mengendalikan Akademi Alkimia. Ini bukan berita baik. Gu Yueqing berkata, sebenarnya, ada banyak tempat di Lingdong yang terkait erat dengan punggungan Senji. Faktanya, punggungan Senji ditempatkan di Lingdong. Perhatikan kekuatan dari Lima Sekte Racun. Misalnya, kota Danwang adalah kota yang didirikan oleh Akademi dan Dao. Di belakang kota Danwang, Akademi dan Dao memegang kendali. Juga, di balik Villa Pedang Dinasti Tianjian yang terkenal sebenarnya adalah Akademi Pedang. Malam Suci Dinasti adalah markas besar keajaiban punggung bukit di sebelah timur Lingdong. Begitu murid-murid Miracle Ridge turun gunung, yang pertama pergi adalah Dinasti Malam Suci. Ada banyak kekuatan yang dikembangkan oleh Miracle Ridge di timur Lingdong, dan tujuan mereka adalah untuk melihat Lima Sekte Racun. Setelah Lima Sekte Racun hidup kembali, Miracle Ridge akan segera mendapatkan beritanya. Kata Gu Yue dengan tenang. Ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Gu Yueqing, matanya tiba-tiba berbinar dan dia bertanya dengan heran, Mingjian Villa sebenarnya adalah kekuatan di Miracle Ridge. Jika Anda mengikuti apa yang Anda katakan, apakah Lima Sekte Racun akan muncul kembali di dunia, maka kita harus benar-benar menarik pasukan yang ditempatkan di timur Lingdong dari Miracle Ridge. Dan target pertama mereka pastilah kekuatan-kekuatan ini. Tidak heran gereja Lima Racun ingin menghancurkan kota Raja Alkimia meskipun mereka adalah sangat marah. Lin Bai He menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tidak menyangka bahwa Miracle Ridge akan memiliki begitu banyak pasukan yang ditempatkan di sebelah timur punggungan.
Tapi Lin Bai juga berpikir ini mungkin pedang bermata dua. Meskipun kekuatan ini dapat menjaga Lingdong untuk Miracle Reach, pada saat yang sama, jika 5 sekte racun mengendalikan kekuatan ini, mereka juga dapat secara diam-diam menembus ke dalam Miracle Reach. Miracle Reach juga punya solusinya. Adapun semua kekuatan yang telah didirikan di sebelah timur punggung bukit, keturunan dari para pemimpin semua kekuatan, seperti putra dan cucu mereka, kini sedang berlatih di Miracle Reach. Dikatakan sebagai budidaya, namun nyatanya Miracle Reach ingin menggunakan keturunan kekuatan tersebut untuk mengendalikan kekuatan tersebut. Jika tidak, begitu mereka tergoda oleh 5 sekte racun, Miracle Reach akan berada dalam bahaya. Tentu saja, keturunan yang mengendalikan kekuatan di Lingdong hanya melakukannya secara diam-diam di punggung Bukit Senji dan belum memberitahukannya kepada dunia. Jika masalah ini terungkap, apa perbedaan antara Miracle Reach dan 5 sekte racun? Lebih baik tidak terlalu banyak berpikir sekarang dan kembali ke Miracle Reach untuk berlatih. Ketika kekuatan meningkat, tidak peduli seberapa kuat 5 sekte racun, aku tidak akan menganggapnya serius. Lin Bai diam-diam berbaikan pikirannya. Setelah kembali ke Miracle Reach, Anda harus mempercepat kultivasi Anda. Menelan jiwa pedang, aku sudah lama tidak membiarkanmu menghisap darah. Setelah kembali ke Miracle Reach, aku akan pergi ke dunia kuno untuk berburu monster, dan kemudian aku akan membiarkanmu menghisapnya sepuasnya. Lin Bai tersenyum di dalam hatinya. Nona Gu Yueqing, Anda terlihat larut malam di geladak. Anda masih terluka. Anda harus kembali ke kabin dan istirahat yang baik. Kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Gu Yueqing berkata, Saudara Lin, tolong berhenti memanggilku Nona Gu Yueqing. Panggil aku Kinger. Begitulah mereka semua memanggilku. Lin Bai tertegun dan tersenyum, judul Kinger terlalu intim. Oke. Gu Yueqing berkata dengan ragu, tetapi tuanku memanggilku seperti itu sejak aku masih kecil. Lin Bai berkata, hanya kerabat terdekat di sekitarmu yang dapat memanggilmu seperti itu, atau orang yang memiliki hubungan yang sangat baik denganmu. Jika tidak, itu akan terjadi. Tidak pantas bagi orang lain memanggilnya seperti itu. Oh, benar. Gu Yueqing mengangguk, matanya berkedip. Bab 850 kembali ke Miracle Reach. 7 hari kemudian, perahu roh Akademi Alkimia perlahan berlabuh di lapangan Lingzhu Akademi Alkimia. Lin Bai membawa Gu Yueqing kembali ke hutan bambu ungu untuk menyembuhkan. Lin Bai tidak segera pergi, tetapi menunggu di sini bagaimanapun, Lin Bai masih ingin mengajari Gu Yueqing cara menyempurnakan pil kaisar manusia. Namun, Gu Yueqing menghabiskan terlalu banyak energi untuk membantu Lin Bai menyempurnakan pil pembangun surga, dan sekarang dia tidak akan dapat pulih dalam waktu kurang dari setengah bulan. Akademi Pedang Dao. Kinger kembali. Segera setelah Lin Bai dan Gu Yueqing kembali ke Akademi Alkimia, Qiyu Yunkui, murid utama Akademi Alkimia, menerima kabar tersebut. Seorang prajurit berkata kepada Qiyu Yunkui, ya, kakak laki-laki, dan setelah Nona Gu Yueqing keluar dari lapangan Lingzhu di Dandao Yuan, dia didukung oleh Lin Bai sepanjang perjalanan kembali ke hutan Zizu. Sepertinya dia adalah Gu Yueqing. Kakak senior King terluka. Pikiran Qiyu Yunkui segera bergerak, apa? Kinger masih terluka. Ayo pergi, aku ingin segera pergi ke Akademi Alkimia. Saat dia berbicara, Qiyu Yunkui menuju ke arah Alkimia Academy. Gu Yueqing sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya di rumah. Lin Bai duduk bersila di depan rumah bambu Gu Yueqing. Dalam dantian Lin Bai, ramuan ajaib yang memancarkan cahaya warna-warni berputar perlahan, setiap kali berputar, semburan kekuatan spiritual menyebar ke seluruh tubuh Lin Bai. Setelah menjalankan teknik 5 elemen hebat, selama lebih dari selusin hari, Lin Bai akhirnya menyelesaikannya dengan senyuman di wajahnya. Pil ilahi 5 elemen akhirnya telah terkondensasi. Dengan kekuatanku saat ini, tidak menjadi masalah untuk membunuh alam ramuan manusia tingkat ketiga. Saat aku berada di pegunungan Lingfan, aku menggunakan 5 elemen ilahi pil dengan segala cara untuk meledak ini memiliki kekuatan 10 kali lipat, memberi saya kemampuan untuk bersaing dengan alam ramuan manusia tingkat kelima. Namun, harga yang harus dibayar terlalu mahal. Ramuan ilahi 5 elemen tidak hanya rusak, tapi dantiannya juga langsung rusak. Sebaiknya aku tidak melakukannya lagi di masa depan. Kamu terlalu banyak menggunakan kekuatan pil dewa. Lin Bai memikirkan pertempuran di pegunungan Lingfan, dan dia masih merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dalam pertempuran itu, Lin Bai hampir menggunakan semua cara yang bisa dia gunakan, dan pada akhirnya, ramuan ajaib itu hancur berkeping-keping, dan dia mampu menahan pemboman keinginan Titan. Selain itu, aku masih punya banyak metode yang bisa kugunakan saat ini. Teknik penghancuran besar juga merupakan metode yang dapat meningkatkan kekuatanku, tetapi teknik penghancuran besar memiliki efek samping. Ada juga benih iblis, tetapi jika benih iblis ingin mekar, mereka harus mekar dengan sendirinya.
Ini adalah kartu truf terbesar di tanganku saat ini. Entah itu menggunakan teknik kehancuran besar atau benih ajaib yang mekar, itu dapat secara instan meningkatkan kekuatanku beberapa kali lipat. Terutama benih ajaib yang bermekaran. Selama pertempuran di pegunungan Lingfan, benih iblis bermekaran, dan dengan tambahan pedang iblis, saya mampu memotong kepala dewa raksasa dengan satu pedang. Kekuatannya sederhana mencengangkan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan memilah sarana yang ada di tangannya sekarang. Itu tidak benar. Saat aku menghadapi kehendak dewa raksasa, sepertinya bunga ajaib itu tidak mekar. Tetapi ketika aku memegang pedang iblis, benih iblis langsung mekar. Mungkinkah dikatakan begitu? Pedang iblis mekar seketika. Apakah Anda memiliki kekuatan untuk mendorong mekarnya benih iblis? Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa pada saat itu, Lin Bai dihancurkan oleh kehendak dewa raksasa, tetapi benih iblis tidak bereaksi sama sekali. Hanya ketika Lin Bai memegang pedang iblis, benih iblis itu benar-benar mekar. Apakah pedang iblis benar-benar memiliki kekuatan untuk menyebabkan benih iblis berkembang? Jika ya, bukankah aku bisa mengendalikan benih iblis untuk berkembang? Lin Bai sangat terkejut ketika memikirkan hal ini. Pedang iblis akhirnya terhempas oleh pukulan dewa raksasa, dan sekarang aku tidak tahu di mana jatuhnya. Tapi menilai dari mana pedang iblis pergi, pedang itu seharusnya terbang ke dunia liar di Miracle Ridge. Pedang iblis adalah sesuatu yang diserahkan kepadaku oleh kakak senior Ji Xiang. Apakah pedang itu memiliki kemampuan untuk membuat bunga ajaib mekar atau tidak, kita semua harus menemukannya. Kakak senior Ji Xiang, aku akan selalu menyimpan pedang yang kau tinggalkan untukku. Lin Bai sekarang memikirkan Ji Xiang, dan merasakan sakit di hatinya. Pada akhirnya, jika Ji Xiang tidak menahan pukulan untuk Lin Bai dan menghadiahkan Lin Bai pedang iblis, jika tidak, Lin Bai mungkin tidak akan mampu bertahan dari pukulan penghancur dunia yang dimaksudkan oleh dewa raksasa di pegunungan Lingfan. Lin Bai dipenuhi rasa terima kasih dan rasa bersalah pada Ji Xiang. Bersyukur, Ji Xianglah yang menyelamatkan Lin Bai. Bersalah, Ji Xianglah yang mati demi Lin Bai. Pedang iblis adalah satu-satunya peninggalan Ji Xiang di dunia ini, Lin Bai harus menemukan pedang iblis. Angin sepoi-sepoi bertiup di hutan bambu ungu. Daun bambu ungu di hutan melayang ke bawah. Daun bambu melayang lembut melewati mata Lin Bai. Tiba-tiba, niat bela diri terkondensasi pada daun bambu ini, dan daun bambu itu langsung berubah menjadi pisau tajam dan menusuk Lin Bai. Mata Lin Bai berubah karena terkejut, dan dia dengan cepat berdiri. Suara pedang yang jelas keluar, dan pedang Qingge jatuh ke tangannya. Lin Bai segera mengayunkan pedangnya ke belakang, dan cahaya pedang mengaduk daun-daun yang berguguran di hutan bambu ungu, bertujuan ke satu arah untuk membunuh. Dan pergi. Kekuatan pedang yang tak terbatas dan niat pedang setinggi langit menggulung ribuan daun bambu dan berubah menjadi pedang daun bambu besar, menebas ke arah hutan. Pedang ini mewujudkan maksud pedang Lin Bai pada tahap awal tingkat ketiga, dan tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Gemuruh. Meskipun pedang daun bambu besar ini sangat tajam, saat menghantam hutan, pedang itu segera dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Pedang biasa dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam ramuan manusia tingkat ketiga. Lin Bai, aku tidak menyangka ilmu pedangmu begitu kuat. Pada saat ini, ada riak dari hutan bambu ungu, dan seorang pria bermotif ungu, emas dan hitam. Pria tua berjubah naga berjalan keluar sambil tersenyum. Saya telah bertemu dengan dekan Akademi Alkimia. Lin Bai tersenyum tipis, meletakkan pedangnya, dan memberi hormat pada Lu Qingyu dengan kepalan tangan. Lu Qingyu tersenyum dan berkata, tidak sopan. Bagaimana? Apakah semuanya berjalan baik ketika Anda pergi ke Pil King City? Lin Bai tersenyum dan berkata, haha, pemurnian Pil Tian Mending berjalan sangat lancar, tetapi hal-hal lain tidak berjalan dengan baik. Lu Qingyu berseru, apakah Pil Pembangun Surga telah disempurnakan? Lin Bai mengangguk sedikit. His. Lu Qingyu memandang Lin Bai dengan ngeri, matanya yang lebar penuh ketakutan. Pil Pembangun Surga. Obat mujarab tingkat raja. Itu sebenarnya disempurnakan oleh Lin Bai dan Gu Yueqing. Oke. Ini akan menjadi luar biasa setelah Anda mempraktikkannya. Lu Qingyu menekan kegembiraan di dalam hatinya dan memujinya berulang kali. Mengapa Lu Qingyu sangat bahagia? Karena Gu Yueqing adalah muridnya, dan karena Gu Yueqing memiliki kemampuan untuk memurnikan ramuan tingkat raja, baik dia menyempurnakannya sendiri atau tidak, ini akan berdampak besar pada praktik alkimia Gu Yueqing di masa depan. Bantuan yang luar biasa. Faktanya, ini akan menyelamatkan Gu Yueqing dari mengambil banyak jalan memutar, dan bahkan mungkin saja Gu Yueqing bisa menjadi alkemis tingkat raja. Siswa melampaui gurunya. Bisakah Lu Qingyu tidak senang dengan hal ini? Lu Qingyu bertanya, dari apa yang kamu katakan, sepertinya pergi ke kota dan Wang kali ini tidak begitu damai.
Apakah terjadi sesuatu padamu? Apakah Qiu Yunkui menghalanginya? Jika demikian, beritahu aku akan meminta dekan Akademi Pedang Dao untuk menghukum berat Qiu Yunkui. Lu Qingyu juga sedikit tidak baik pada Qiu Yunkui saat dia berbicara. Lin Bai tersenyum dan berkata, ini bukan Qiu Yunkui, tapi 5 Sekte Racun.